أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النور الذاتي وسير الساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan lagi kepada kita berupa kesehatan, umur, sehingga dapatlah kita berhadir di dalam majelis kita ini untuk sama-sama kita menunaikan kewajiban kita sebagai seorang yang beragama Islam, yaitu menuntut ilmu agama, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu istiqamah dalam menuntut ilmu agama pada dulaknya sampai mati. Amin. Sehingga kita mati dalam keadaan menuntut ilmu agama, mati syahid. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Karena dengan berkat Rasulullah lah kita mendapatkan, merasakan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah. Malam ini kita akan memulakan membaca kitab. Ini kitab namanya Kitab Parukunan. Inilah Kitab Parukunan Jamaluddin. Kenapa disebut dengan parukunan? Karena di dalam kitab ini bicara tentang rukun-rukun. Nah, disebut dengan parukunan. Rukun iman, rukun Islam, rukun berwudu, rukun mandi wajib, rukun sembahyang, nyatanya juga. Jadi di kitab ini di bagian pertama ini nanti bisa bicara masalah tauhid, bicara masalah sifat 20. Karena ilmu yang kita wajib tuntut itu ada 3 ilmu fardu ain, yaitu ilmu tauhid. Bahkan ilmu tauhid ini sebenarnya nang awal dituntut, nang bagusnya nang kita tuntut permulaan ilmu tauhid supaya kita kenal Allah. Jadi bila kita beribadah itu nyaman menunjukkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita permulaan bicara masalah ilmu tauhid. Karena di pertengahan kena masalah ilmu fikih. Nya kada baris pang anunya. Ini kitab gundul juga, cuman bukan gundul Arab, tapi gundul Arab Melayu. Ini kan di depan bahasa nang Indonesianya, kalau ada bahasa Indonesianya kita pakai teks bahasa Indonesianya kan tidak. Jadi adanya cuma Arab Melayu. Jadi ya Allah, walaupun kada tapi bisa baca, jadi kisahnya jadi hati. Kitabnya ya Allah, mendengarkan ya, tadi mendengarkan, mata melihat ke kitab, ke kisahnya juga, ya, insya Allah ada ya berkahnya. Di pertengahan bicara masalah fikih, kena terakhir kena ada bicara sedikit masalah tasawuf, masalah mengurusi masalah hati. Jadi cukup dalam kitab nang sebiging ini, apabila kita baca, ya Allah kita belajar, insya Allah kita sudah menunaikan kewajiban kita menuntut 3 ilmu, yaitu ilmu fikih, ilmu tauhid, ilmu fikih, dan ilmu tasawuf. Ini Mufti Jamaluddin, ini disebahkan kepada Jamaluddin, Parukunan Jamaluddin. Jamaluddin ini ialah seorang ulama, yaitu anak daripada Datuk Kelampaian, karangan bagi Al-Alim. Al-Allamah, alim itu orang alim bahasa katanya. Al-Allamah pesangatan alim Mufti Jamaluddin bin Al-Marhum Al-Alim Al-Fadil Al-Syekh Muhammad Arsyad
Mufti Banjar. Nah, sini seorang mufti. Rata-rata anak Datuk Kalampayan tuh bergelar mufti barataan, orang-orang yang berfatwa masalah hukum agama, orang-orang alim barataan. Jadi halaman berapa tuh? Ya kalau halaman pertama tuh ada nomor halamannya lah. Ya, anggaplah halaman 2 ya, karena halaman berikutnya itu halaman 3 ya Allah. Anggap ini halaman 1 yang sampulnya ini, halaman 2 ini ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Nah, kita bacalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tulisannya Bismillahirrahmanirrahim. Coba tanya kalau tahu lah artinya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman yang maha pemurah, Ar-Rahim yang maha penyayang. Nah, jadi Sidin memulai menulis kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim karena mengamalkan hadis Nabi. Ujar Nabi bersabda, kulli dhi amrin balin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa aqta'u aynaqsul barakah. Ujar Rasulullah, setiap perkara yang baik apabila tidak dimulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim maka itu kurang berkatnya. Setiap perkara yang baik itu kita harus mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim supaya berberkah. Nah, supaya makan Bismillah, minum Bismillah, nak kuring Bismillah, apalagi anak ngolah anak Bismillah, benar ya Allah. Nah, soalnya bila kita bekerja atau makan minum, kita lakukan perkara-perkara yang mubah, perkara-perkara apalagi perkara yang baik kita ada Bismillah, itu besar kemungkinan setan yang nanti mengganggu kita atau setan umpat jua. Kayak kita makan adalah ada Bismillah, setan umpat jua makan. Walaupun orang Islam nih ada Bismillah makan umpat jua makan setan. Iya kena setan lamak setan umpat jua makan nih ya. Tapi kalau orang Islam ini Bismillah, ini setan nggak ada mau ngompat makan, urus lapar setannya. Makanya setan yang mengganggu orang yang beriman, yang berbismillah juga. Lawan yang mengganggu orang kafir itu setannya beda. Setan yang mengganggu orang kafir itu kurus karing. Setan yang mengganggu orang beriman yang berbacaan berzikir itu bukan. Setan yang mengganggu orang kafir itu lamak awaknya. Karena seorang kafir itu makan ada Bismillah. Dan orang kafir itu kelihatannya makannya banyak, makannya gancang. Tapi awaknya itu aja. Nah, ada jadi awak, ada jadi berkah. Tandanya ada habis. Misalnya setannya makan juga lamak kayak. Setan yang mengganggu orang yang beriman ini kata kalau mengganggu benar karena Bismillah, lalunya urus ya kalau makan. Nah, ini ada ulun berkisah kisah keutamaan baca Bismillahirrahmanirrahim nih. Ini baca Bismillahirrahmanirrahim ini ada kegampangan lah, karena menyebut nama Allah 3 nama Allah di sini, yaitu Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, sedangkan kita menyebut Allah aja, nama Allah aja itu tidak akan terjadi lagi hari kiamat. Karena ada disebutkan hadis Nabi, tidak akan terjadi lagi hari kiamat kalau ada walaupun satu orang di permukaan bumi ini yang ada lagi menyebut nama Allah. Bagi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Bismillahirrahmanirrahim. Lawas lagi kiamat, maksudnya kiamat nahaja alam semesta nih. Ada kisah. Nah, ini keutamaan Bismillahirrahmanirrahim nih. Ada bahari seorang perempuan mempreng dia, bahasa kitanya nih. Aku hendak mempermalukan istriku ya kan. Ininya seorang hendak dipermalukannya. Nah, lalu inya nih mengambil bakul.
bakul, tahu bahwa bakul apa kalah? Kayak kita kan bakul terbuat daripada urun ya Allah, dari di bakul wadah lah, tas lah. Nah, tahu di dalam bakul itu apakah isinya? Batu dibawanya ke bininya. Oh bini ko aja. Nah apalagi ko aja. Ini nah bakul nah, simpaniakan lah, jangan sampai hilang kau. Bila hilang tampiling ya lakinya deh. Nah naranya bininya nih, bini solehah, nurut aja, napa aja laki. Lalu disimpaninya buatnya dalam kamar, simpaninya di tempat, betul ditutupinya, ibarat di dalam itu dalam lemari dikuncinya. Nah sudah batu disimpaninya ibu pulang. Lakinya tadi kisah keluar rumah, kisah berjalan kemana kah? Menjulung bakul tadi. Bininya tadi sibuk aja pulang, sibuk di rumah tangga lah, macam. Nah, soalnya tiba-tiba lakinya tadi secara diam-diam publik pulang ke rumah. Publik ke rumah, masuk ke dalam rumah secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan istrinya, masuk ke dalam kamar, dibukanya lemari itu oleh lakinya, diambilnya bakul tadi. Bininya kan tahu, diambilnya. Banyak timbanya ke sumur nang di rumah tadi. Tinggal lemai bakulnya. Kamu mungkin bakul terbuat dari apakah jadi tinggal mungkin terbuat daripada kulit binatang baris. Nah, tinggal bakulnya. Batu secara diam-diam kalau dikuncinya bang lemari tadi oleh lakinya. Kalau ada daripada kamar, kalau ada daripada rumah, jalan pulang ke mana? Kisah. Nah, jalan ke mana gitu. Ininya kan tahu tadi pada lakinya publik pulang mengambil bakul menimbai ke dalam sumur. Nah, lalu lakinya nih kisah datang. Assalamualaikum ya. Tahu assalamualaikum adanya lah. Itu tambahan ulun dia bang. Oi, jomanya aja. Kenapa abahnya? Mana bakul tadi ya? Wah, kisah supaya mencari kesalahan bini nih. Bakul mana bakul tadi? Dadangi dulu aja. Kalau simpan di dalam lemari itu dijar. Dadangi pian dadangnya sini dulu aja. Lalu, masuk ke dalam kamar binian tadi. Tentang ambil bakul tadi. Bukanya lemari, tapi sebelum ambil bakul itu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nyata juga bismillah kalau bini nih. Bismillah. Hendak masuk kamar aja bismillah. Buka lemari juga bismillah. Hendak mengambil dalamnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu Allah Ta'ala nih kan karena ketunjuk lan bebinian ini berzikir terus, menyebut nama Allah terus, senang ya Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala hendak menyelamatkan bebinian ini daripada disalahkan, daripada diprank oleh lakinya. Lalu Allah Ta'ala langsung perintah Jibril, malaikat Jibril, wahai Jibril, ini cepat aja, Tuhan merintah cepat aja. Wahai Jibril, turun kamu ke bumi, datangi itu perempuan, cepat-cepat kembalikan bakul yang dibuang oleh lakinya di dalam sumur itu, ambil, andak pulang, taruh pulang di dalam lemari. Sebelum tangannya mengambil bakul itu cepatlah si Jibril kan alam semesta Allah Ta'ala ampunnya. Malaikat Jibril itu terbuat daripada nur, terbuat daripada cahaya, kecepatan cahaya itu luar biasa. Mulai atas langit turun, bumi ambil Jibril bakul dalam sumur itu, mengaringakan tuh nyaman aja, Tuhan penghandak kan basah dari kisahnya dalam sumur basah, nyaman aja, karing langsung karing anak pulang dalam itu. Jadi binian tadi Bismillahirrahmanirrahim, dapat tay bakul tadi, ditariknya, ya Allah diambilnya. Lalu diserahkannya, nambahnya bakulnya ya. Ini aja dapat bakul, dia periksa, ya bakul tadi ya dalam hati lakinya takajud lakinya nih. Nah takajud lakinya. Lalu lakinya tuh hanya sadar, bisa wali soalnya ini kok gini kan. Wah, aku memprank terus hari-hari katulahan aja. Nah, mau katulahan maling bisa masuk neraka, bisa matikan beriman. Lalu disitulah Allah Ta'ala masih sayang kepada lakinya ini. Lalu Allah Ta'ala buka hati lakinya hendak bertobat berkat bininya tadi
punya karamat. Nah, karamatnya ya bakul terbeli pulang Jibril memberikan dengan berkat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, lalu akhirnya lakinya bertobat, minta ampun, ini ampuni ulun lah kesalahan ulun selama ini kalau menjadi laki nih. Nah, kada becus bahasa katanya. Wah, nak buat taubat, hendak baik. Bininya gini kada tahu juga kisahnya tadi. Kenapa gini? Nah, tapi itu tadi berkat bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi apalagi kita hendak tolak menurih ya, tolak padang getah, pomaan bismillah supaya kita selamat. Nah, karena macam-macam aja kan di padang hutan ini ular mau ular lah ya Allah. Apalagi macam-macamnya lagi. Nah, apalagi bagus lagi lah bila kita kadang bang tetamu ular lah bu lah. Ular nang di pomaan maksudnya. Nah, lain ular nang di kelambu. Nah, ini ulun gin asa geli yo ular ya Allah. Nah, kita kan boleh takut lah hanya kepada Allah, cuman kita asa kayak ngeri ya, mana ada ular loh. Wah ini di zaman di daerah kita ini ngarannya sebut dengan kadung lah ya. Sana tuh kobra aja. Nah, kita ini kadang konpang tetamu ular. Cuman bil seandainya tetamu ular boleh baca ini. Salamun ala Nuhin fil alamin. Apalah? Salamun ala Nuhin fil alamin. Itu mengucapkan salam kepada Nabi Nuh. Salamun ala Nuhin fil alamin. Insyaallah ularnya kada wani matuk. Walaupun tetamu kita nya kada matuk. Insyaallah bakal pinggir aja berjalan. Nah, itu. Nah, ujar guru sompol pulang lah. Kalau ular tuh ada di rumah kita nih, ini ular lah. Itu jangan langsung dibunuh, tapi buru keluarkan dulu. Burunya pakai bilah karena banyak keluar rumah. Karena dikhawatirkan itu jin yang menyerpok ular. Namun kita bunuhnya di rumah kita bunuh jin. Nah, jadi kita keluarkan dulu ularnya nang di rumah kita tuh. Kayak apa caranya suruh nang pawangnya kamu mengeluarkan. Kiau kah tetangga mengeluarkan. Keluarnya lah. Bila ini langsung hilang berarti muncul jin tuh. Jin tuh bisa menyerupa binatang-binatang, menyerupa ular, menyerupa anjing. Nah, bila ini keluar dari rumah langsung hilang nih. Hilang langsung hilang tadi. Itu jin. Tapi kalau keluar daripada rumah kita masih berbentuk ular, disebut ular tak? Nah, dan ular ini termasuk binatang yang boleh dibunuh. Apalagi nang berbisa. Jangankan nang berbisa, ular piton tuh kan minyak bisa melilit ya Allah. Ada orang dililitnya dimakannya. Ular piton nang ganal malah ular piton bahasa ini sawah. Nah, ada lagi orang dapat nih apa amalan daripada guru sompol. Nih contoh orang sudah betul takdir dipatok ular. Takdir dipatok ular. Jadi tadi supaya jangan dipatok ular lah. Kita tetamu ular baca Salamun ala Nuhin fil alamin. Apa aja kapian nih? Salamun ala Nuhin fil, itu mengucapkan salam kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, seandainya takdir lah dipatok ular biasanya ular itu matuk dibetis. Karena ngomong ini matuk kamu hak. Kecuali kita kan kayak panji tuh, oh iya macam ular. Itu kan ada kalau gitu loh. Dia itu yang panji itu. Kalau panji, ular di TV ini tuh. Ya sedikit kita atraksi itu kan itu nanya juga. Terus contoh misalnya dipatok ular dibetis. Ini biasanya ular tuh apalagi ular yang berbisanya kan. Bisanya itu bisa mematikan, ya kan? Beracun. Biasanya walaupun 2 titik kan karena di giginya itu kan mengeluarkan bisa lah. Nah, bisanya tapi lah menjalar sudah ke darah kita nih, beku darah kita nih. Iya nang ngarakol lagi bergerak, iya nang bisa mati langsung. Nah, seandainya dipatok ular, ini kisah di tanah lah di padang lah. Itu langsung kita ambil rumput yang di sekitar kita ambil rumput di sekitar kita. Apa rumput asal ada aja ambil, langsung punya langsung telan. Itu pertolongan pertama. Imbahnya tuh wallahu alam nggak tahu lagi. Ambil, punya telan.
Jadi sidin jangan sampai terdulu ular makan rumput. Bila terdulu ular makan rumput, bahaya kita. Bisa mati kita, walaupun yang mematikan hakikatnya Allah Subhanahu. Cuman sebab-sebabnya kan, itu pertolongan pertama ambil sekitar rumput. Tapi imbahnya tuh tolak bang lo diikat, apalagi di padang banyak apa di padang nang betul. Pada ada orang diikat berarti sini yang supaya darahnya nih ke atas bisa dipatok ditumit. Ambil aja kain ikat di apa berarti sekitarnya diikat supaya kada racunnya tuh kada menjalar ke betul tuh kayak kemana rumah sakit kemana takdirnya kayak itu sudah. Nah kalau Ustadz Arif bin Ilham sidin pernah saya dipatok ular almarhum Ustadz Arif bin Ilham kayak kalau sidin timbal patok itu aja rasanya maju cuman sidin sebelumnya tuh bersedekah sidin bersedekah karena ada hadis Nabi innas sadaqata tatfa'ul bala sesungguhnya sedekah itu menolak bala. Jadi kan bila dipatok ular mati itu bisa dianggap bala juga supaya menolak bala supaya diselamat Allah Ta'ala daripada bahaya bersedekah sidin. Kalau mau bersedekahnya sidin alhamdulillah sidin lumayan sembuh. Tapi meninggal bang sudah ini sidin meninggalnya bukan karena patok ular lah. Memang sidin ada penyakit. Pernah sidin mengalami itu. Jadi ibaratnya tuh bersedekah ke fakir miskin supaya Allah Ta'ala menyelamatkan diri kita daripada bala musibah bahaya. Nah, jadi tadi seandainya telah ular ya Allah semuanya kada matur kita baca salamun ala nuhin fil alamin. Insyaallah Allah tuh ada matuk insyaallah. Kenapa? Karena datunya ular bahari berjanji. Ya kayak ini kisahnya. Nabi Nuh, kalau ya Nabi Nuh, tahu ya, karena pernah ketemu. Mungkin kita tahu juga dan kisahnya. Nabi Nuh itu kan sidin, kalau mula kapal sidin, ada kapal Nabi Nuh bahari. Itu pemulaan kapal Nabi Nuh. Sebelumnya ada lagi ngarannya kapal. Ulah kapal aja, ya Allah Ta'ala. Apa itu kapal? Kata Nabi Nuh. Ya Allah Ta'ala, kapal tuh rumah di atas banyu. Nah, kayak apa? Mulainya dari kayu, ya Allah Ta'ala. Di mana kayunya? Batanam dulu nyawa, batanam pohon. 40 tahun menghadang kayu tuh ganal. Hanya ditabang, hanya diulah perahu. Disuruh banu dulu. Ini kan kalau aja langsung nukar dari duitnya ya Allah. Kapal pesiar. Nah ampun lestir ya itu hari berapa lagi? Kapal pesiar berapa miliar adalah. Nah jadi buat apa kapal itu supaya bikin bisa tahu sih belum begitu baca kita perponan apa ya bisa. Nah jadi diulah kapal itu pacangan kena orang-orang beriman masuk ke dalam kapal karena Tuhan hendak menurunkan bala musibah berupa banjir besar seluruh dunia untuk menenggelamkan orang-orang kafir yang tidak mau beriman kepada Allah. Nabi Nuh berdakwah, ayo sembahlah Allah, berimanlah kepada Allah. Ada sawah 100 wae nang beriman tuh sisanya kafir berataan. Nabi Nuh ribuan tahun berdakwah memberi orang beriman. Nang beriman itu ya paling 70 orang. Nah, jadi Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ini matiakan aja sudah orang-orang kafir nih. Soalnya bila pian hidup, dia akan hidup, inya melahirkan anak, anaknya kafir pulang, wani pulang pian matiakan aja. Maksudnya orang beriman aja yang selamatkan. Nah, lalu sampai sudah waktunya Allah Ta'ala kabulkan doa Nabi Nuh. Oh ya Allah Ta'ala, wahai Nuh, sebentar lagi aku hendak membanjirakan dunia ini lah. Kira-kira nih di musim tiga ini bahari banjir juga. Waktunya Nabi Nuh seluruh dunia. Jadi masukkan di orang-orang beriman dalam kapal. Orang beriman masuk ke dalam kapal. Nah, jadi termasuk binatang-binatang gue masuk dalam kapal, mulai tunggal sampai gajah ada dalam kapal. Nah, ada gajah, ada ayam, ada kambing. Amunnya kambing bahari itu kada masuk ke dalam kapal, kada ada zaman kita ini ngarannya kambing.
Jadi datunya kambing, ada dalam kapal, datunya kambing wah ini. Nah, lalu sekalinya ada nih ular nak masuk juga dalam kapal. Ular orang kali jengking. Tahu ya yang kalau kali jengking ini ya Scorpio. Ada tahu ulang aja Scorpio apa bahasa Inggris. Nah, anak masuk juga ke dalam kapal, anak Nabi Nuh ada boleh nyawa berdua masuk ke dalam kapal. Kena menggigit orang di kapal. Wahai ular, wahai kali jengking. Ayolah izinkanlah kami masuk dalam kapal wahai Nabi Nuh. Kami berjanji tidak akan menggigitnya, menggigit orang dalam kapal. Dan wahai Nabi Nuh, kami berjanji dan keturunan kami, ujar ular nih, ujar kalajengking nih, juriat kami sampai akhir zaman tidak akan menggigit kepada orang yang mengucapkan salam kepada engkau wahai Nabi Nuh. Ya nang salamun ala Nuhin fil alamin. Keselamatan, kesejahteraan atas Nabi Nuh. Mengucapkan salam kepada Nabi Nuh. Jadi itu datunya ular bahari berjanji kepada Nabi Nuh, aku dan juriatku, keturunanku, ular itu tidak akan menggigit orang yang mengucapkan salam kepada Nabi Nuh. Jadi bila kita masuk hutan, apalagi situ terkenal banyak ular, binatang buas, baca kita salam, walaupun belum ketemu ular nih, salamun ala Nuhin fil alamin. Makanya biarlah ada Allah di dalam imdad tuh nanya wirdul latif. Selain latif ada tuh ada namanya wirdul latif. Wirdul latif itu biarlah di situ ada kalimat salamun ala Nuhin fil alamin. Coba jujur kan di dalam wirdul latif katanya. Lain latif hadat, di situ ada kalimat. Maka wirdul latif ini yang dibaca pagi sore. Wirdul latif nih. Nah, bila membaca pagi sore, insya Allah selamat juga, termasuk selamat daripada ular. Nah, itu hebatnya diandak nang Habib Abdul Al-Haddad. Di situ salamun ala Nuhin fil alamin, inna kadzalika najzil muhsinin, innahu min ibadinal mu'minin. Nah, di situ salamun ala Nuhin fil alamin, buat salah. Adalah. Kalau tamu, oh ini anunya lah. Wirdul Latif. Ini nah, halaman 125. 125. Nah nih. Oh, salamun ala nabiyil alamin. Nah itu Habib Abdul Haddad membuati salamun ala nabiyil alamin itu dalam wirdul latif dibaca pagi sore supaya orang mengamalkan itu kada dipatok ular. Oh, hebatnya. Nah jadi kita. Nah kemudian ada pulang kisah pulang nih. Kisah tentang keutamaan baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kisah bahari juga. Kisahnya ini kadang mengarah memang di kitab lah. Ada seorang yang orang Yahudi dan beragama Yahudi, keturunan Yahudi dan beragama Yahudi. Artinya orang ini kan Islam, boy. Nah, orang Yahudi ini laki-laki karindangan jatuh cinta dengan perempuan Yahudi juga. Sama-sama Yahudi. Nah, ini anak muda lakian jatuh cinta dengan seorang gadis yang cantik jelita, keturunan Yahudi juga, orang-orang kafir juga. Nah, lalu jadilah seorang pemuda yang laki ini anak kayak orang gila tuh, makanya kerindangan, tergila-gila kerindangan, sehingga rasa kada nyaman lagi makan, kada nyaman lagi minum, kada berasa lagi ayam panggang, sate itik, kada berasa lagi. Karindangan, orang karindangan itu obatnya apa? Ketemu kepada dengan orang yang dikarindanginya. Kada pokoknya guring, ada karuan nih. Hanya karindangan jatuh cinta. Pernah ya kalau pian merasakan jatuh cinta nih? Ada lagunya tuh. Setiap nang insan pasti betul. Pada makhluk yang bernyawa aja. Kalau mungkin pernah jam merasakan jatuh cinta. Nah, ya.
Nah, jatuh cinta, sebaik-baik jatuh cinta ya jatuh cinta kepada Allah dan Rasulnya. Soalnya bila kita mengutarakan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya itu tidak bertepuk sebelah tangan, pasti diterima Allah cinta kita, pasti diterima Allah cinta, pasti diterima Rasulullah cinta kita. Tapi lamun kita mengatakan aku cinta padamu, ya misalnya seorang laki-laki pada perempuan, belum tentu diterimanya. Apalagi misalnya pembiniannya mata duitan misalnya, kita miskin misalnya, nah itu. Tapi kalau kita mengutarakan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti diterima. Jadi seorang laki-laki nang Yahudi anak muda tadi, ikannya terganggu dengan kerindangannya itu, lalu inya tulak kemana? Kepada tuan guru. Tuan guru ini agama Islam, ulama Islam. Namanya Atta Al-Akbar. Tuan guru Atta Al-Akbar. Anehnya nih orang Yahudi, tapi mengadukan masalahnya kepada tuan guru orang Islam. Biasanya kan pada pendeta Yahudi ya Allah. Nah ini sebab-sebabnya akan mendapatkan hidayah kena. Jadi inya tulakai kepada Allah tadi, ditanginya Allah ini orang Islam, seorang ulama. Inya betakun, kenapa ulun ini aja karindangan bener aja, ini juga jari cinta ini aja. Tak karuan makan atau minum, gara-gara ulun jatuh cinta aja. Nah, kenapa ujar Allah nih? Lalu Allah ini memberikan solusi ini. Si Allah ini menulis di kertas. Apa tulisannya? Bismillahirrahmanirrahim. Baik-baik nulisnya lah. Mimnya berlubang, yang pompan. Bismillah. Allah tuh haknya tuh berlubang juga. Ar-Rahman mimnya berlubang, Ar-Rahim berlubang. Arab lah tulisannya Bismillahirrahmanirrahim di kertas. Lalu ujar Atta, wahai seorang pemuda, nina kertas nina kagok. Atau bisa juga kayak ini, kertas ini tuh kan bahari itu mungkin tintanya bisa hilang di banyu, direndam di banyu, lalu menyatulah tintanya tuh luntur oleh banyu tuh, minum banyunya ini. Nah, mulai kayak wapak lah, tuh. Jadi mulai bahari ada wapak. Ini diminumnya nih. Jadi Allah mudah-mudahan Allah Taala melupakan ikam. Artinya ini ikam gara-gara nih tuh Allah ada kekeruan pikiran. Mudah-mudahan Allah Taala melupakan ikam daripada memikirkan bebinian itu. Nah, mudah-mudahan Allah Taala menenangkan pikiran engkau. Lalu imbah diminumnya atau dimakannya kertas yang bertulisan Bismillahirrahmanirrahim itu, imbahnya itu langsung inya merasakan, wahai Allah, ya lakian Yahudi itu, ulun sudah merasakan manisnya iman. Nah ini apa tanda-tanda inya nak masuk Islam nih. Ulun merasakan manisnya iman dan nampak di hati ulun cahaya keimanan. Dan ulun sudah lupa, kau ada melupakan yang mubinian tadi. Sekalinya tiba-tiba berkata, wahai Allah, tuntun ulun supaya ulun masuk Islam. Nah, berkat minum Bismillahirrahmanirrahim tadi ya. Kalau misalnya dia hendak mencoba nih, kalau misalnya hendak mencoba, contoh kita maaflah contoh, diputusi pacar biar misalnya ya kalau anak kawin sudah sekalinya diambil orang, ada jadi kawin kayak apa ya perasaan tuh ya, sakit sekali perasaan itu. Nah, kadang kawat tuh bang dibayangkan ya kalau ini hendak kawin sudah tanggal jadi ya, maka terpikirkan awalnya bebiniannya nih, kesian yang jadi korban nih. Coba pian tulis Bismillahirrahmanirrahim di kertas, pakai spidolnya nang bisa luntur. Mun kada bisa nulis minta tulisan kaum. Nah, ada mesti kaum di situ lah. Kita jolok kaum melanggar. Nah, misalkan Bismillahirrahmanirrahim, batu andap di dalam mangkok.
Buati banyak putih ya harus banyak kopi. Banyak putih. Sampai lontor. Kino dengan berniat ya Allah dengan berkat meminum Bismillahirrahmanirrahim biar lupakan lo daripada mengingat masa lalu. Oh itu. Insya Allah itu Allah Ta'ala bukan hilang, ingat tuh ingat aja bang, cuman kawa ada lagi sakit hati, kawa melupakan itu. Nah saya kita coba nih contoh misalnya anak misalnya ini macal, anak yang membela kelakuan, coba tulis Bismillahirrahmanirrahim, buat dalam cangkir berarti banyak kita makan anak dengan niat itu. Luar biasa Bismillahirrahmanirrahim itu. So ada tiga nama Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, mudah-mudahan anak kita ampih membela kelakuan, ampih macal, jadi anak yang soleh. Ini kan salahnya kita mencoba, karena kita percaya apa Bismillahirrahmanirrahim punya khasiat yang luar biasa dan saraba kawa. Ya. Lalu ini tadi minta kepada Atta, ulun nih hendak masuk Islam, nah hati ulun nih timbul hati ulun hendak masuk Islam, cinta kepada Islam. Lupa kepada babinian tadi. Lalu diislamakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Lalu beislamainya tadi dengan berkat membaca Bismillahirrahmanirrahim, menulis Bismillahirrahmanirrahim diminum banyunya. Nah, eta. Kemudian lagi kita kiasakan lagi kayak kita nih sudah bisi bini dia di rumah sudah bisi bini, tapi ketika berjalan melihat ini orang bina bungas, lalu hati ini nang cenderung kepada bini orang tuh bahaya tuh, bahaya ada nang bini seorang di rumah nang halal, coba tulis nah Bismillahirrahmanirrahim nah. Bahasa bidol di kertas buat dalam mangkok wangi banyak. Ya Allah dengan berkat nah ulun baca bismillah menulis dina minum bayan. Lupakan ulun daripada bini orang. Jadikan bini ulun nih pas ulun bungas. Nah gitu. Insyaallah setia. Nah atau pian nih sejauh biniannya khawatir kalau laki-laki ini berselingkuh. Kenapa? Tiap malam mencet binian terus curiga bini nih apa abahnya ini jam malam-malam mici buat teleponan video callan siapa ini siapa khawatir nih kalau laki-laki ini selingkuh wah ini banyak kalau kita orang selingkuh nih tahun dulu gini sih selingkuh menghilap nah pian tulis saya pian lah secara diam-diam tulisnya Bismillahirrahmanirrahim. Buat dalam mangkok tumpahi banyu. Kini makan abahnya dengan niat ya Allah dengan berkat laki ulun nulis bismillah dan laki ulun setia sampai mati. Wah, artinya ulun mati loh nyanyi bini ulang. Nah, amunnya mati ya Allah itu kesan laki ya nya orang mati itu kan lagi cemburu misalnya bini nih tadi dulu mati ya Allah. Wah, misalnya laki bini, lalu bini di kubur itu cemburu ada cemburu. Yang mungkin cemburu waktu hidup di dunia nih ya. Nah itu bisa ya. Bisa dicoba itu bisa cobalah. Nah, tahu aja sudah caranya. Ya harus nyuruh orang ya lah. Nah, lalu kisahnya pulang nang bebinian nang Yahudi tadi, nang dikarindanginya tadi. Itu mendengar seorang laki-laki nang karindang noninya tadi hujan masuk Islam di tangan Atta. Mendengar viral di kampung artinya orang Yahudi itu masuk Islam. Sebabnya apa kada tahu orang sampai kepada perempuan tadi. Lalu perempuan tadi datang kepada Atta. Datangnya Atta juga. Perempuan nang Yahudi nang dikerindangnya tadi. Nah, lalu inya berkata kepada Atta ini kan ulama. Wahai imam orang Islam, wahai pemimpin bahasa Inggris, wahai ulama orang Islam. Pian tahu ulun? Ada tahu aku nikah menjadi Atta. Ni ulun ni adalah perempuan
nang dikisahkan oleh seorang pemuda nang hanya masuk Islam. Pemuda itu asalnya Yahudi masuk. Iya ulun nih orangnya nang dikerindanginya. Oh ikan enggak aja. Masih biasa kan aja. Nah, misalnya tak tambahan ulun Jepang lah. Jar bebinian itu apa kisah? Wahai otak, ulun malam tadi guring, mimpi Tuan Guru Atai. Mimpi didatangi oleh seseorang yang mana seseorang itu berkata kepada ulun, ujarnya dalam mimpi itu, wahai perempuan, bila ikam hendak melihat kedudukan ikam dalam surga, datangi Atta. Inya Atta itu akan menunjukkan, memperlihatkan tempat ikam di dalam surga. Ini kan ini apa sebab-sebab bibinian dapat hidayah juga. Makanya hari ini ulun datang ke Pian. Malam tadi ada orang dalam mimpi nih nyuruh ulun datang ke Pian. Artinya ikam perempuan hendak melihat kedudukan ikam dalam surga, datangi Atta. Atta kita menunjukkan kedudukan engkau di dalam surga. Oke, itu kajar Atta. Nyata nih oleh Allah Ta'ala juga kan. Tahu aja tak. Nah, lalu ujar perempuan tadi, ulun ini datang ke Pian ini. Betakun kepada Pian. Di mana surga itu? Surga itu di mana? Ujar apa? Ikam bila hendak masuk surga, ikam pemulaan harus membuka dulu pintunya. Surga itu pintu. Ada pintunya nah, ada anak kuncinya nah, buka dulu. Jadi perempuan itu jatah menikah kau membuka itu kau masuk surga. Jadi perempuan itu nah pegerang anak kuncinya kayak ulun membuka. Ujar apa? Ikam membuka itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bila ikam mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim itu terbuka pintu surga dan ikam masuk. Nah, lalu dibacanya nyangarnya orang Arab nyaman pasti walaupun agamanya Yahudi tapi bahasanya bahasa Arab kan bisa dibacanya Bismillahirrahmanirrahim. Hadinya masih kafir nih perempuan Bismillahirrahmanirrahim. Imbahinya membaca Bismillahirrahmanirrahim mungkin disambil didoakan apa ya tak? Ya Allah dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim berilah inya hidayah di hatinya supaya inya masuk Islam. Berdoa juga wali ini. Karena bapak kita mendoakan orang kafir supaya masuk Islam itu ya Allah. Nah, doa wali ini kabul. Lalu imbatun untuk mengucap Bismillahirrahmanirrahim begini deh. Dia pun berkata, wahai Atta, aku memperdapati merasakan di hatiku ini ada cahaya dan aku melihat malakut alam malakut. Rasa nyaman hatiku nih, rasa hendak masuk Islam hatiku nih. Nah, lalu ujar perempuan itu, tuntunlah ulun supaya ulun masuk Islam kan, masuk Islamnya. Lalu dituntun Atta baca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Islam perempuan itu dengan berkat inya membaca Bismillahirrahmanirrahim. Imbah tuntung be Islam beli kayaknya ke rumah nang bebiniannya beli kayaknya ke rumah. Sakanya pada malamnya perempuan itu guring. Nah, tamimpi inya masuk surga. Jujur kalau ujian nang mimpi sebelumnya tadi bila ikam hendak melihat kedudukan engkau di surga, datangi Atta akan menunjukkan. Malam berikutnya teguring tamimpi bisa melihat surga. Masuk ke dalam surga, melihat kemewahan istana, kubah-kubahnya, rumah-rumah di sana seluruh kubah-kubah. Kubah itu ya 6 bulan tak. Dan di kubah itu bertulisan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di kubah-kubah surga itu bertulisan Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, lalu dibacanya ini bisa baca. Tulisnya ini ya kubah surga. Tulisannya Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah dibacanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekalinya ada di dalam surga masih dalam mimpi lagi kisahnya. Sekalinya ada seorang berseru, wahai perempuan yang membaca Bismillahirrahmanirrahim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ujar. Seperti itulah sungguh memberikan akan engkau seluruh yang engkau baca. Artinya, engkau membaca Bismillahirrahmanirrahim
Lawan juga tadi menjodohkan syahadat kalau di Islam. Nah kayak ini Tuhan memberi ikam nang pahalanya nih surga nih kayak ini kan baca itu aja nah artinya Islam Jepang boleh baca Bismillahirrahmanirrahim kayak ini balasannya orang yang baca Bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah. Coba lihat lalu ujar nang perempuan tadi wahai Tuhanku ulun nih sudah masuk surga nih sudah walaupun ibaratnya dalam mimpi ya Allah ulun ibaratnya kada akon lagi keluar nenek orang sudah masuk surga ini kada akon lagi keluar nyaman sudah. Nah ya Allah kalau warakan ulun nih daripada dunia ini dunia ini tempatnya sedih tempatnya duka cita kalau warakan aja ulun daripada dunia ini ulun nak masuk surga ujar perempuan itu mungkin nih bangun sudah daripada tidurnya nih lo berdoa. Ini orang yang seorang sudah inilah orang beriman tamimpi masuk surga bu ini asa bujo tamimpi masuk surga bu lah imbah tuntung tamimpi itu bangun insya Allah karena mau lagi maksiat kenapa rindu dengan surga nah atau misalnya lalakian goreng dimimpi Tuhan atau mau bidadari surga bangun kada beliur lagi lawan dunia anak beribadah aja apakah lagi kayak ini guring mimpi Rasulullah bangun kada lagi dunia ini nilainya nah ada di hatinya Rasulullah jadi gitu orang tamimpi dimimpi akan bagus-bagus gitu nah jangankan tamimpi Rasulullah mimpi ulama misalnya tamimpi guru sekompol insyaallah ada aja tuh baiknya berkatnya tandanya baik tah. Lalu ini berdoa ya Allah keluarkan aja saudara-saudara daripada dunia nih karena orang sudah rindu dengan surga. Nah amun orang alim marifat tuh lain lagi lah ulun rindu lawan pian ya Allah bukan dengan surga. Nah makanya jauh dulu sompol orang ahli marifat itu inya waktu masa sakaratul maut itu diujinya apa diperlihatkan baginya surga dan bidadari surga dan nikmat surga. Lamun inya terhijab dengan surga itu ibaratnya tuh sia-sia ibaratnya tuh nang makrifatnya selama ini orang nang makrifat nang bujo-bujo makrifat kepada Allah Ta'ala tuh walaupun waktu sakaratul maut tuh dilihatkan surga dilihatkan bidadari tatapainya masih rindu dengan Allah yang amun surga bukan rindu dengan surganya. Amun kita orang awam itu harap sudah rindu lihatkan surga rindu surga itu selamat juga bang cuman bagi orang yang makrifat tinggi itu ada main itu masih terhijab itu lawan Tuhan. Nah makanya orang-orang yang makrifat itu diuji juga waktu sakaratul maut dilihatkan surga itu memang tandanya orang baik bang jangan masuk surga bang karena hadis Nabi itu kan orang beriman tuh ketika hendak meninggal dunia dia kan tempatnya di surga tapi orang yang makrifat itu inya surga lalu aja bidadari gitu karena aku ini anak Allah Ta'ala rindu Allah Ta'ala itu. Nah jadi imbah pinian tadi berdoa ya Allah ini kada kepengen lagi dengan dunia ini kada beliur lagi dengan dunia ini Allah hendak masuk surga aja sudah. Nah maka orangnya hanya masuk Islam deh orang hanya masuk Islam itulah kada berdosa lalu hanya siang tadinya masuk Islam malamnya termimpi bangun daripada goring berdoa ya Allah ibaratnya dunia ini kan ada lagi gunanya bagi ulun masukkan aja ke surga ini mati akan itu karena orang masuk surga itu jalannya mati dulu ya Allah kada mati kan masuk surga ya masuk surga lah mati dulu nah, lalu tatkala inya selesai berdoa tadi dikabulkan Tuhan doanya kenapa sebabnya ini diruntuhkan Tuhan atap orang nang di daerah sana situ beton bocor ya Allah batu ya Allah samin runtuh aja kita atap kayak lagi atap daun paling pincol sedikit aja gitu ya Allah. Tapi kalau orang Arab tuh kan rumah gedung ya Allah runtuh bisa mati
runtuh, diruntuhkan Tuhan, lalu inya kena reruntuhan. Kan dalam kitab disebutkan orang yang beriman mati karena reruntuhan itu termasuk mati syahid akhirat. Ada pula yang digambut yang kemarin bulan Ramadan itu, itu di mana tuh? Di supermarket apa namanya? Alfamart itu lah. Pengharapan puasa lah. Soalnya misalnya orang Islam, batu apa namanya dalam kena runtuhan itu dalam agama mati syahid bangga. Lalu runtuhai atapnya tadi menimpa dirinya lalu dia mati syahid. Artinya baik orang ini dengan berkat Bismillahirrahmanirrahim. Seikomnya tadi disuruh minum banyu Bismillahirrahmanirrahim. Seikomnya tadi disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian ada pulang kisah, sebutin lagi kisah lah. Ini hanya Bismillahirrahmanirrahim. Kisah ada seorang ulama besar, wali besar, ngaran Sidin Bahari. Nih, kisah orang Bahari. Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani ini punya jariyah. Jariyah tuh budak perempuan. Budak perempuan. Bahari itu ada budak ngarannya. Kalau lelakian Abdun atau Abidun, kalau bebinian Jariyatun. Budak perempuan ini disuruh kan jadi pembantu. Jadi budak perempuan ini hatinya ini karena ketujuan petuanannya lawan Abu Muslim Al-Khawlani ini. Karena ketujuh benci. Maka apa perempuan ini setiap ingin menyediakan makanan, minuman kepada Abu Muslim Al-Khawlani ini, inyar buati racun. Banyu buati racun, di makanan buati racun. Tapi anehnya apa? Bila Abu Muslim Al-Khawlani minum, kan kada apa-apa, kada mati. Gering kada juga, muntah-muntah kada juga, sakit perut kada juga. Anti racun orangnya. Biasa. Bingung ya babinya ini maka lawas sudah hari-hari gitu dibuati racun. Karena mau mati. Karena dalam etiket kita Ahlussunnah wal Jamaah racun bakal ada mati. Nah, nama mati Allah Ta'ala. Ya Allah. Apalagi nang lading kada melokai, nang lagi Allah. Tapi jangan coba-cobalah. Mau aja menggentar-gental saya kisah. Namun kita menggentar-gental itu apalagi kita sombong anak batak dan anak pamer. Lo kopinan Tuhan waktu itu menghendak pas luka juga Bila orang misalnya ya Allah kada mampan itu memang kehendak Tuhan. Jadi makanya makan kita makan nih. Kita makan lah, minum. Hanyang kita nih. Jangan kita meyakinakan nasi namanya akan. Berapa banyak orang kada berilmu imbah makan kafir. Nah, maksudnya inya meyakini nasi namanya menganyakan berarti itu menganggap ada Tuhan selain Allah. Manu anakan nasi katanya. Jadi kita minum makan biasa ya. Bila kanyang Allah Ta'ala namanya akan. Menakan haus Allah Ta'ala. Itu berilmu gitu Pak. Kita minum obat sembuh. Jangan meyakinakan obat itu menyembuhkan. Bila berapa banyak orang imbah minum obat kafir. Kenapa kafir? Meyakini obat yang menyembuhkan berarti meyakini ada Tuhan selain Allah. Siapa yang meyakini ada kekuatan selain kekuatan Allah itu musyrik, itu kafir. Jadi kita minum obat sembuh, alhamdulillah Allah Ta'ala menyembuhkan. Kita makan, minum, kenyang, alhamdulillah Allah Ta'ala mengenyangkan. Tetap kita makan, walaupun Allah Ta'ala mengenyangkan, tetap kita makan, minum, kita obat. Nah, ini wali Allah Ta'ala diracun nih. Nyatai karena mampan, kenapa? Karena keyakinan wali Allah Ta'ala yang mematikan Allah, bukan racun. Dan sidin gak ada tahu juga pada di makanan sidin, di minuman sidin ada racun, sidin gak tahu. Nah, lalu lawas-kelawasan sudah lama-kelamaan bingung juga jariyahnya nih, pembantunya atau budaknya nih, karena apa petuananku nih kadang mati-mati juga. Lalu mengaku wahai petuanan, ulun nih jujur aja nah, terus terang aja nah. Napa gerang terus terang napa gerang aja. Ulun ini sarik lompian. Sarik lompian ini. Kenapa gerang jadi sarik? Alasannya nih asalkan masuk akal lah. Di dalam kitab nih pian pang tuha bangka biar sariknya itu
Padahal petualang ini baik lawan budaknya nih. Tapi karena Tuhan kadinya menilihat kalau mungkin sarik petualang Tuhan sarik. Ya. Nah, misalnya melihat orang misalnya pemalar sarik kurang lebih. Melihat orang menyarikan sarik kurang lebih ya. Melihat orang misalnya kata cuma membungil orang sarik kurang lebih. Atau akang nih Tuha benar ya sarik kayak wajah muar ya honok ini mati ya. Nah, makanya ulun nih jar saking sariknya ulun buat kita harus racun ya dalam minuman pian makanan pian, tapi kenapa pian ini kadang mati ya. Nah, apa sebabnya ya? Hendak tahu kayak kamu rahasianya ya. Jadi aku ini diselamatkan Allah daripada racunmu. Kenapa gerang? Ujar Sidin, aku ini bila hendak makan hendak minum berbismillah ya. Itu ya. Bila hendak makan berbismillah kok. Bila hendak minum berbismillah kok ada dengan lain-lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendak minum berbismillah, hendak makan berbismillah, itu aja amalannya. Tapi namanya ini ulama wali itu yakin dengan pertolongan Allah. Biar baca bismillah 100 kali mau kada yakin ya Allah. Ya nang kisah nih ada maling. Sama maling masyhur aja mah kisahnya. Kisahkan belum ada apa juga, kisah tahu sama ini kita. Jadi maling ini membawa cucuntanan malam-malam. Saya mah orang bicara mah di langgar. 4 duduk buat mengaji malingnya. Mendengar si Tuan Guru nih, siapa ya yang bisa mengucap bismillahirrahmanirrahim dengan yakin dia akan selamat dan kau menyeberangi sungai berjalan di atas banyu. Dia kayaknya dari jalan dalam hati maling nih. Karena yakin nih nih. Yakin dengan tahun bismillahirrahmanirrahim. Beli kayaknya melewati sungai, berjejak di atas banyu punya, tapi bismillahirrahmanirrahim dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yakin ya, karena mendengar tadi. Hanya mendengar aja langsung yakin. Berjalan di atas banyu. Makan maling dia orangnya. Sampai ke Sebarang. Tinggal. Lalu ada yang melihat, lalu dipiralkan orang, wajah si maling itu ya. Kau berjalan di atas banyu. Sekampungan tahu orang. Lalu nang Tuan Guru tadi bisa menang cara mahku tadi sepujar ya malakan nih jat itu dia tadi mencongkong di tempat cobaan apa aja juga mentes cobaan nih kan yakin lalu mencoba ini ya saja Tuan Guru tuh lah orang yakin nama yakin nah pas sekali hendak mencolok bati saya berjejak nah aja tinggal orangnya nang timbul seruban sidin jadi karena yakin nah jadi Syekh Abu Muslim Al-Khawlani yakin sini pertolongan Allah Ta'ala baca bismillahirrahmanirrahim sebelum makan sebelum minum walaupun beracun ya Allah sini kada tahu juga situ dan diracuni Allah Ta'ala selamatkan. Nah jadi kita bilang nak makan bismillah kita nak minum bismillah kita namun kada ingat makan nih kada ingat bismillah minum kada ingat bismillah di pertengahan makan kita bismillah. Atau misalnya sesuap lagi habis ada pang bismillahnya bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah itu bismillah pada awalnya bismillah pada akhirnya bismillah awalahu wa akhirahu. Nah lalu naranya nih wali Allah Ta'ala nih Sidin akhlak baik kada pendendam. Sidin kada melaporkan ke polisi kita bisa kita laporkan ke polisi boleh. Sidin ini kan akhlak baik. Kada dapat dendam bila orang yang berbuat jahat kepada Sidin malah berbuat baik kepada orang itu akhlak Rasulullah. Lalu Sidin ini kada apa-apa ikan memaafkan Sidin. Tapi ikan kumerdekakan. Maksud merdeka itu kada lagi jadi budak. Ikan silahkan kemana kah tapi ikan jangan lagi bagian di rumah sini. Ikan silahkan tak belaki kah anak kemana kah sudah merdeka. Ikan sudah lepas. Nah kayak itu. Nah, jadi itu telah keutamaan baca bismillahirrahmanirrahim. Sejam boleh. Sejam sudah lah. Yang baca sedikit lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin
wa alihi wa sahbihi ajma'in. Artinya, ujar pengarang kitab. Artinya, kumulai dengan nama Allah Ta'ala yang maha murah. Nah, jadi Ar-Rahman adalah maha murah. Pada memberi rezeki akan hambanya yang Islam dan yang kafir di dalam dunia. Jadi Allah Ta'ala telah bersifat Rahman. Arti Rahman itu jadiin pemurah masalah rezeki. Pemurahnya Allah Ta'ala itu pemurah benar. Dan kada bepilih nang dimurahi Tuhan nih. Orang kafir dapat dua rezeki, orang Islam dapat dua rezeki, bahkan orang kafir banyak langsung sugi-sugi dari kita. Kenapa yuk jadi kayak itu ya? Karena dunia ini kadida nilainya di hadapan Allah. Walaupun seperti biji sesawi kadada nilainya di hadapan Allah. Jadi amun kadada bernilai, contoh kita tuh lah, kalau kita tuh kebanyakan bisi duit nih, anggaplah kebanyakan bisi duit, dan kita sudah biasa aja menganggap itu bukan sesuatu yang berharga, kadada bernilai. Ya duit tuh nah, ambil 1 juta ke sini kap, nah 10 miliar ke sini kap, nah gitu. Kalau kita kan ada sayang lagi lawan duit ini, kita bagi-bagikan hambur-hamburakan, itu juga Tuhan. Tuhan kadang menganggap bernilai dunia ini. Kadang menganggap bernilai dunia ini. Makanya Tuhan beri ya, orang kafir dapat juga, silahkan itu makan aja. Orang Islam dapat juga. Itu murahnya Tuhan. Pemurahnya Tuhan. Ada dalam hadis Nabi. Seandainya dunia ini dan Nabi ada nilainya di sisi Allah Ta'ala, walaupun seperti halar nyamuk, ada nilainya di sisi Allah Ta'ala. Seandainya nih, niscaya orang kafir itu seteguk banyu pun gak diberi Tuhan minum. Seteguk banyu pun gak diberi Tuhan minum. Orang kafir nih, kalau seandainya dunia bernilai, tapi dunia ini gak ada bernilai. Nah, jadi orang kafir minum juga, makan juga. Orang Islam makan juga, minum juga. Nah, itu pemurahnya Allah Ta'ala. Ar-Rahman. Nah, lagi yang amat mengasihani, ini Ar-Rahim lah. Allah Ta'ala bersifat Ar-Rahim. Lagi yang amat mengasihani segala hambanya yang mukmin di dalam akhirat. Nah, amun Ar-Rahim itu kan Allah Ta'ala bersifat kasih sayang. Itu cuma kasih sayang kepada orang Islam aja, orang beriman aja. Dimasukkan ke dalam surga. Orang kafir bang dapat kasih sayang Tuhan kan di akhirat? Kada. Oleh karena itu orang kafir dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kita untung adalah jadi orang beriman ini, orang Islam, orang beriman nih. Amun orang beriman nih mati akan beriman, nyaman sudah hidup. Walaupun di dunia hidup serba kekurangan, kada berduit, kada bebares, moha kada bungas, miskin mulang leh, awak kirang mulang leh, betul kada dibisi pangkat, dihina orang mulang. Pokoknya bila berdatang lah kada pasti kada diterima orang. Bila bagana di majlis ke di mana kalau tulah ke majlis pasti duduknya di tanah. Orang enggak ada bagana tahu yang halat ada dihargai orang. Tidak punya nama. Bila ketemuan orang kada peduli. Ada kayaknya kada ada kalau kada peduli. Itu di dunia lah, tapi inya besi iman di hati. Iman itu membuatnya mahal di sisi Allah. Iman itu yang membuatnya berharga di hadapan Rasulullah SAW. Bila inya mati, itu awal kenikmatan yang inya dapatkan di negeri akhirat. Nyaman yang sudah inya orang beriman bila mati. Nang kesengsaraan di dunia itu terlupakan sudah. Nah, oleh karena itu ya Allah, kita nih nikmat yang paling ganal nih disyukuri. Artinya amun kita orang beriman nih kada usah lagi busam, kada usah lagi putus asa, kada usah lagi sakit hati memikirkan perkara-perkara ke dunia nih. Karena kita nih dipilih Tuhan lah. Berapa banyak separuh dunia lebih Tuhan kada memilih, kita dipilih Tuhan menjadi orang beriman. Ketika separuh dunia lebih orang kafir, kita dipilih Tuhan jadi orang beriman, jadi umat Rasulullah. Itu alhamdulillah benar.
Ya, karena ada harapan kita nyaman kita di akhirat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirah, mati beriman, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah.